Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas ya, dengan tujuan ya kita untuk mencari hal-hal baru, hal-hal unik, atau hal-hal yang masih menjadi misteri. Siapa tahu dalam ekspedisi kita kali ini kita pun akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap, khususnya yang berada di sungai ini. Sungai yang di depan saya ini adalah sungai pula yang masih menjadi misteri ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena bagaimana dahulu kala sungai ini kok bisa terbentuk ya. Terus yang bangun siapa, pada tahun berapa, dan itu pun tidak ada yang tahu sama sekali ya. Sungai ini adalah sungai Winongo ya. Sungai ini menurut TV Lebaran adalah sungai lanang ya, atau sungai pria. Sungai ini menurut saya masih ibaratnya masih muda dan ganteng kalau gambarannya seperti itu ya. Itu hanya menurut TV Lebaran saja sih. Nah, ini teman-teman, di lokasi yang saya tunjuk ini adalah lokasi yang pernah kita temukan tumpukan batu bata kuno atau batu bata besar yang masih menjadi misteri. Batu bata itu adalah saksi bisu akan keeksisan sebuah peradaban yang ada di sini. Dan ini saya akan menunjukkan sebuah kondisi terbaru atau terupdate Sungai Winongo di musim rendeng ya, atau musim hujan. Inilah kondisi airnya begitu keruh, tapi keruhnya ini adalah keruh alami ya, keruh dimana campuran air hujan dengan air sungai. Dan ini kan kekeruhan warna ini juga kekeruhan antara gerusan tanah, jadi memang masih alami teman-teman ya. Memang menurut TV Lebaran ya, Sungai Winongo ini adalah ibaratnya ya sungai yang masih original, atau mungkin masih tersisa yang original di Yogyakarta ya, meskipun juga sudah banyak pula yang terkikis oleh pembangunan. Nah, inilah kondisinya teman-teman ya. Ini pasca banjir ya. Banjirnya ya tidak seperti dahulu kala ya, banjirnya cuma seperti ini. Jadi memang sangat berbeda sekali. Kalau di masa kecil saya itu, setiap rendeng itu pasti Sungai Winongo ini menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kegagahannya dengan banjir yang sangat besar dan sangat kuat ya. Tapi kalau sekarang ya kayak gini teman-teman kondisinya ya. Inilah sungai yang menyimpan sebuah misteri, menyimpan sebuah histori yang dari dahulu kala menjadi saksi bisu sebuah peradaban yang pernah ada di sepanjang sungai ini ya, termasuk juga Keraton Jogja atau berdirinya Keraton Mataram ya. Karena bagaimanapun juga usia dari Sungai Winongo ini saya yakin sudah ratusan ribu ya, atau mungkin sudah ribuan tahun juga ya. Nah, inilah teman-teman kondisinya. Dan di waktu kecil saya itu, jika bermain di sungai-sungai seperti ini, kita mencari sebuah jejak-jejak mainan ya, kayak ini nih. Kalau ini saya mencari jejak-jejak bungkus-bungkus plastik masa lalu ya, kayak sasa dan lain sebagainya. Plastik ini adalah salah satu ya bukti keberadaan masa lalu ya. Mungkin kayak soklin kayak ini itu mungkin adanya di zaman 90-an, sasa juga 90-an. Tapi seandainya kita nanti menemukan bungkus sedap ya, mie sedap itu menunjukkan mungkin itu di tahun 2000-an. Jadi inilah sebuah sungai yang menjadi titik ukur pula sebuah peradaban atau waktu yang pernah berada di sini ya, di sepanjang sungai ini. Karena kalau lurus ke selatan itu kan kita juga akan menemukan yang namanya Kampung Candi dan juga situs Paker ya. Kalau ke utara terus nanti kita akan sampai di Keraton Jogja ya, karena Keraton Jogja ini kan berdirinya dihimpit oleh dua sungai, yaitu Sungai Opak dan Sungai Winongo, juga Sungai Codi kalau nggak salah ya. Dan di sini pun kita menemukan sebuah buah yang masih alami ya, pepaya ya, bergelantungan ya, sangat gede-gede ya, itu enaknya dimakan ya. Tapi karena terhalang oleh sungai, TV Lebaran nggak bisa ke sana ya. Dan nanti setelah ini saya akan ibaratnya mengulas sebuah peradaban yang berada di sisi selatan dari
Sungai Winongo, yaitu peradaban Paker ya, Kademangan Paker yang zamannya itu sezaman dengan Kademangan Mangir ya. Jadi masih di usia atau masa Hindu Buddha ya. Dan di sana itu ditemukan pula ya kayak arca-arca pada zamannya ya. Tapi kini konon sudah hilang, banyak yang dicuri juga ya, atau mungkin dicuri ya, atau mungkin disalahgunakan orang ya. Dan ini Kademangan Paker ini betul-betul juga menurut TV Lebaran mempunyai masa atau histori yang sangat lama sekali, yang mungkin di sana nanti kita dapat temukan sisa-sisa masanya ya. Mari dengan melihat ekspedisi kita kali ini kita dapat mengukir sebuah waktu ya, bahwa waktu itu hanyalah akan berjalan terus meniti takdirnya dan tidak akan bisa terulang kembali. Dan semua yang ditinggalkan waktunya atau masanya itu akan menjadi sejarah pula dan akan dibaca oleh generasi kita selanjutnya. Seperti TV Lebaran juga, video-video ini nanti di saat kita sudah tiada tentu akan ditemukan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan ya syutingan-syutingan kita ini pun akan menjadi bukti sejarah bagaimana peradaban atau suasana di mungkin ya sekarang di tahun 2024. Siapa tahu video ini nanti ditemukan orang-orang di masa 2050 ya, atau mungkin 2100 ya, seandainya belum terjadi kiamat ya. Ya itu aja teman-teman ya, kita nanti akan menuju langsung ke Kademangan Paker, kita lihat sisa-sisa peradaban yang ada di sana. Akhirnya kita sampai juga di lokasi Kademangan Paker, atau bisa disebut mungkin pada zaman dahulu yaitu Kerajaan Paker, dan pemukanya atau pemimpinnya yaitu Ki Ageng Paker. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau pemirsa lihat ada tumpukan atau mungkin tanah yang agak tinggi di arah barat sana, itu konon di sana ada sebuah candi kecil. Dan di sini pun masih terdapat dua peninggalan yang masih bisa kita lihat, yaitu sebuah tempat periuk, untuk katanya sih konon untuk memberi minum gajah, dan tempat lokasinya ada di sana. Dan yang satunya tempat untuk ngencang gajah, itu lokasinya ada di sini. Dan nanti kita akan lihat satu persatu. Yang jelas inilah kita sudah sampai ke Kademangan Paker, dan kita nanti akan bercerita sedikit tentang lokasi ini di masa lalu. Siapa sih Ki Ageng Paker itu, dan cerita apa yang kita dapat ambil hikmahnya, bahwa dari penemuan yang kita temukan kemarin, bahwa lokasi dari penemuan kita itu ada di sana ya, sana, jadi tidak terlalu jauh, dan tetap lokasinya itu di pinggir Sungai Winongo. Jadi kita di sini mereferensi atau kita di sini studi banding bahwa benar lokasi dari penemuan Candi Winongo itu dekat secara geografis letaknya dengan situs-situs sejarah di masa lalu. Jadi tidak mustahil sebuah candi ada di Bantul Selatan. Ini kita sampai di Kademangan Paker, dan ini salah satu peninggalan dari kerajaan yang ada di sini. Dan ini batu, Mas. Nah, ini nggak tahu ini bentuknya apa, tapi konon ini untuk ngencang gajah gitu. Dan sangat istimewa sekali, bentuknya masih besar ya, masih utuh, atau mungkin ini kayak sebuah wajah manusia ya, tapi masih utuh ya. Dan ini kalau kita lihat di belakang dari batu ini ada batu bata, dan ini kayaknya mirip dengan penemuan yang kita temukan. Yuk kita lihat. Nah ini batu batanya. Ini kalau kita lihat dari ukuran dan bentuknya ini sama persis dengan batu bata yang kita temukan di Sungai Winongo kemarin. Sangat-sangat persis, besarnya persis, bentuknya persis. Jadi tidak ada kemustahilan bahwa yang kita temukan kemarin adalah sebuah struktur atau sebuah candi. Ya. Nek, kemarin tuh pernah lihat aja, Mbah. Ya. Mau tanya, Mbah, kalau ini sebenarnya buat apa toh, Mbah? Oh, saya patalan sih, Mbah, Nawan. Patalang nih? Nggih. Patalang janji, Mbah. Nggih, celak riku, Mbah. Walah, ya.
ndak wong wis wong tuwek nak kur Patalang niku ya riyen sapa kula. Oh. Nang negara ya ten Patalang. Oh, ngeten, Mbah. Mbah nek niki nggih napa Mbah riyen, Mbah? Napa? Niku Kula ki pun mboten ngerti pokoke wonten kokoten niku. Oh. Nek perkiraane, Mbah? Wong mriku panjang kerja. Oh, nggih. Mula ki ning wontene ya kaya koten niku. Oh. Kula bakal kawit-kawite mboten ngerti. Oh, ngeten, Mbah. Nak sing ngertos Mbah Kakung niku lho nek sampeyan gelem mlebet tekon. Oh, nggih nggih. Wong simbah pun mboten iso pindah. Oh. Niki lenggahe ten iki lho mang tekon Oh. sejarahe. Oh, nggih. Nek niku critane watu saking pundi kulon watu kok watu bata saking Mangir. Oh, nggih Mangir, Mbah. Lah nggih niku bata saking Mangir. Oh, nggih 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 nggih. Wah. Tesih temempek. Tunggule niku tok ten Kriyantika. Oh, anu batu batanan iki, Mbah? Nak Kriyantika ki wane omben gajah niku ngubeng bata anu watu ngeten niku. Oh, ngeten, Mbah. Mula nak kula ora ngerti. Oh, nggih 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 nggih. Oh, nggih nggih, Mbak. Oh, nggih. Ya. Tekan Mbah Kakung. Oh, nggih nggih. Niku. Nggih. Nah, ini kita juga dapat info baru ya. Ternyata ini batu ini ternyata adalah batu dari Kerajaan Mangir. Memang dalam sejarah dari Kerajaan Mangir sama Kerajaan Pakar itu ada tali persaudaraan. Dan ini batunya persis ya. Ini batu batanya. Ya. Jadi ini persis kalau saya lihat sih kayak yang ada kita temukan di Sungai Winong. Nah, ini batunya, ini dan yang dari Kerajaan Mangirnya. Inilah salah satu bukti peninggalan dari Kademengan Paker. Nah, cerita apa yang ada di Kademengan ini? Saya akan memberikan sedikit cerita tentang siapakah si Ki Ageng Paker itu. Nah, konon Ki Ageng Paker itu atau mungkin kerajaan Ki Ageng Paker ini ada tali persaudaraan dengan kerajaan yang ada di Mangir. Nah, dan konon Ki Ageng Paker ini juga mempunyai tali atau apa ya disebut dengan sangat akrab dengan Raja Majapahit yang bernama Brawijaya V. Nah, karena Majapahit itu kan beragama Hindu ya. Ya, di sini juga sama. Kalau kita lihat dari peninggalan-peninggalan ini kan banyak batu-batunya. Jadi di sini memang pada zaman dahulunya adalah bercorak Hindu atau mungkin masih belum masuknya Islam. Dan kita lihat kalau kita lihat di sekitar barat sana ada candi dan di sana pun juga ada dusun candi. Jadi tidak mustahil bahwa kemungkinan dulu di sini memang ada suatu kerajaan, yaitu kerajaan Kademangan Paker yang masih bercorak Hindu. Nah ceritanya konon dulu bermula dari seorang Raja Majapahit yang kehilangan burung perkututnya, yaitu namanya adalah Jokomangu. Nah, konon burung perkutut itu adalah burung kesayangan dari Brawijaya V. Nah, karena hilang burung itu, maka dicarilah sendiri oleh Brawijaya V burung perkutut itu dengan menyamar sebagai rakyat biasa atau rakyat kecil. Nah, sesampainya beliau mengembara untuk mencari perkututnya dan sampailah beliau di Kampung Paker ini dan bertemulah dengan Ki Ageng Paker. Dan konon Ki Ageng Pakerlah yang dapat menangkap dari burung perkutut itu. Dengan ikhlas burung perkutut itu diberikan kepada si Brawijaya V atau Raja Majapahit di masa itu. Sebagai gantinya Brawijaya V memberikan sebuah kenang-kenangan atau ya istilahnya ijolan lah dengan seekor anjing yang dibawanya dari kerajaan. Dan Brawijaya mengatakan kepada Ki Ageng Paker, ini anjing, seandainya kamu mau bertamu ke rumahku atau menengok atau mungkin ya berkunjunglah ke rumahku, jadikan anjing ini sebagai petunjuk jalannya gitu. Nah, pada akhirnya suatu ketika atau setelah Brawijaya V kembali ke kerajaannya,
Ki Ageng Pakar mempunyai inisiatif atau mungkin pengenlah mencari atau mungkin berkunjung ke kerabatnya ini yang telah memberikan atau mungkin telah mengambil burung perkututnya itu. Maka dijadikanlah anjing dari pemberian dari si Brawijaya 5 itu untuk menuju sebagai petunjuk menuju ke rumahnya. Betapa kagetnya Ki Ageng Pakar setelah beliau sampai di rumah yang mempunyai burung perkutut itu. Ternyata beliau adalah seorang raja besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Kita teruskan cerita ini setelah ya kita nanti akan berpindah tempat. Jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Penang patalan itu Pak. Sulang. Oh. Sulang. Iya. Ini anu Pak, mau bertanya sedikit Pak ya. Kalau ini kira-kira dulunya buat apa ya Pak ya? Kalau menurut cerita itu ya dari sejarah Ki Ageng Pakar itu katanya minuman gajah itu. Oh, untuk minuman gajah ya. Iya. Cerita simbah-simbah itu loh. Oh. Minuman gajah, terus di sana kan ada di sebelah Pakar itu desa ini ada batu ya segini, itu katanya kencangan. Oh, kencangan gajah. Itu tadi. Berarti anu Pak ya, apa tempatnya agak luas sih Pak ya? Ya, Kerajaannya gitu. Saya sejarah Ki Ageng Pakar di sekitar ini sawah ini. Oh. Yang di sana itu setelah candi itu. Itu Pak ya. Candi itu kan Nek, yang itu Pak apa utaranya jalan raya itu kok masih Pakar itu juga masuk wilayah? ya itu masih Pakar. Oh, tapi juga kerajaannya sampai situ ya Pak ya? Ya mungkin ya berapa enggak. Oh iya. Sejarahnya sekitar sini. Oh, sekitar situ Pak ya. Di sana kan ada setelah candi itu. Kalau keraton kan biasanya ada candi untuk tempat para wanita-wanita. Oh iya. Tapi batu-batunya sana udah nggak ada ya Pak ya? Udah nggak ada. Oh, nggak ada. Itu ada Ada makam katanya Pak? ada makam, tapi itu makam baru itu. Oh, makam baru. Tahun berapa saya masih ingat. Oh, Itu gitu. buatan ada orang jepet jurun beteng itu. Gitu Pak. itu. Oh iya. Ya. Bukan sejarah itu. Oh iya. Ya, ya masih Pak ya. Nah, ini ternyata dari pernyataan dari Bapak tadi adalah untuk minum gajah. Ya, ini kalau kita lihat batu batanya, ini yang kita yang menjadi penasaran malah ya, ini batu bata ini sangat sama seperti yang kita temukan kemarin di Sungai Winongo. Ya, nah ini. Oh ya. Ini ya Pak ya, ini yang nah. Oh iya iya iya. Nah, ini. Nah, Kalau saya dulu kan misalnya gali itu kan ada tatanan batu bata oh iya, seperti iya. pondasi itu, tapi nggak pakai semen, cuma ditata rapi. Oh gitu ya Pak ya. Ini anu Pak, apa itu mau menyangkut pautkan yang disulang. Setelah kita melakukan ekspedisi di sini, ternyata batu bata ini sama persis seperti yang kita temukan. Nah ini kita lihat ya, beratnya juga, wah ini beratnya sama. Kita bisa berkesimpulan sangat sama. Nggak utuh. Ya ini nggak utuh, ini juga, wah ini sama. Saya lihat berkesimpulan batu batanya besarnya juga, secara beratnya juga sama. Jadi, Juga ada yang besar lagi itu. oh masih banyak yang besar lah ini. Besar lagi kan. Oh ya ini batu bata yang ada di Kerajaan Pakar. Ya. Nah kita lanjut lagi ekspedisi kita melaksanakan ekspedisi, yaitu ekspedisi studi banding ya. Kita melihat referensi tempat-tempat bersejarah di sekitar ditemukannya tumpukan batu bata kita. Dan ini adalah barang kedua atau artefak kedua dari penemuan yang ada di Kerajaan Pakar. Dan konon ini adalah tempat untuk minumnya gajah seperti yang dikatakan Bapak tadi. Dan kita lanjut lagi cerita sedikit tentang Ki Ageng Pakar tadi ya, bahwa setelah Ki Ageng Pakar itu sampai ke kerajaan dari Majapahit, yaitu di Brawijaya 5, pada akhirnya setelah kaget ya, ternyata orang yang datang di Kerajaan Pakar ini ternyata adalah seorang raja besar di Jawa Timur, yaitu Raja Brawijaya 5. Dan setelah dirasa cukup untuk bertamu di rumah
di Kerajaan Majapahit, pada akhirnya Ki Ageng Paker berpamitan untuk pulang kembali di lokasi ini. Dan konon setelah mau pulang, Ki Ageng Paker diberikan 2 buah labu oleh Raja Brawijaya V. Ini disuruh sebagai oleh-oleh gitu ya. Tapi ternyata konon juga si Ki Ageng Paker itu juga merasa kecewa. Kenapa kok seorang raja besar itu kok hanya memberikan sebuah labu atau 2 buah labu? Harusnya kan mungkin emas permata gitu ya. Dan pada akhirnya Ki Ageng Paker akhirnya dia kembali menyusuri jalan yang pernah dilewati untuk kembali ke tempat ini. Dan sesampai di Tegal Gendu Kota Gede, beliau mampir atau bersinggah di seorang wanita atau seorang janda gitu. Dan pada akhirnya labu itu diberikan kepada wanita itu gitu ya. Tapi ternyata konon labu itu setelah dibelah ternyata isinya adalah emas permata. Dan konon juga bahwa Tegal Gendu terkenal dengan kemewahan atau kekayaannya. Mungkin itu terinspirasi atau karena cerita ini ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, setelah Ki Ageng Paker sampai di lokasi ini, ternyata beliau kaget. Dan rumahnya yang dulu hanya biasa kembali atau berubah menjadi sebuah kerajaan layaknya kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dan ternyata Brawijaya V sepanjang perjalanan Ki Ageng Paker pulang, dia mengutus pasukannya untuk membuat sebuah kerajaan di sekitar sini. Dan itu aja laporan dari TV Lebaran untuk menguak ekspedisi dari studi banding tentang kerajaan. Dan hasilnya ternyata dari temuan batu bata yang kita temukan, batu batanya sama dengan yang kita temukan di Candi Winongo itu. Jadi tidak mustahil yang kita temukan itu adalah sebuah sejarah lama yang berkaitan dengan paker ataupun dusun candi dan dusun atau mangiran. Cukup sekian dari TV Lebaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di tempat lokasi penemuan Candi Winongo. Nah, pemirsa sudah lihat, kita tadi sudah melaksanakan ekspedisi studi banding tentang penemuan yang ada di sini dengan penemuan-penemuan atau situs-situs yang terkenal atau sudah ada sebelumnya di sekitaran sini. Termasuk adalah dusun candi, dan mungkin baru TV Lebaran yang mengekspedisi tempat itu ya. Karena dengan nama candi itu, dusun candi itu, TV Lebaran mempunyai apa ya, pengen tahu gitu, tinggi pengen tahu sebenarnya ada apa di sana itu. Nah, hasil dari ekspedisi kali ini kita tadi telah melihat bahwa temuan batu bata yang kita perlihatkan terutama di Kademangan Paker, sepertinya batu batanya begitu sama, beratnya pun sama dan bentuknya pun sama. Jadi tidak mustahil bahwa situs yang ada di sini ini berbarengan atau zamannya bersamaan dengan situs Mangir atau Kademangan Paker. Nomor 2, kita juga ketahui bahwa dari situs candi atau dusun candi dan Kademangan Paker, dua-duanya itu berada di pinggir Sungai Winongo. Kalau dusun candi itu ada di timurnya, kalau Kademangan Paker itu ada di barat Sungai Winongo. Jadi tidak mustahil bahwa penemuan dari TV Lebaran yang ada di sini bisa berkaitan dengan keduanya, yaitu Kademangan Paker ataupun situs candi, dusun candi. Dan konon juga bahwa tadi batu yang kita temukan di Paker itu pun ada hubungannya dengan Kademangan Mangir. Dan nanti setelah ekspedisi ini kita akan melanjutkan ekspedisi yang selanjutnya, yaitu kita akan studi banding di Kademangan Mangir dan juga penemuan situs dari Watu Gilang ya, Gilang Harjo sana, yaitu turunnya Wahyu Mataram pertama kali, yaitu di Selo Gilang ya, bukan Watu Gilang tapi Selo Gilang di Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Jangan pindah channel Anda karena kita akan nanti melanjutkan ekspedisi dari studi banding ini. Dan itu aja dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali salam dari batu bata ini buat kalian semua. Dan tempatnya memang
Tambahan nomor 3 ya, dari penemuan atau hasil kesimpulan dari ekspedisi kali ini, yaitu kita tadi menemukan batu yang periuk ya, periuk kayak tempat minum gajah tadi yang ada di tengah sawah tadi. Itu pun hampir sama yang kita temukan ada di Kademangan Paker. Jadi kemungkinan dua tempat ini saling berkaitan ya. Jadi di Kademangan Paker juga ada candinya, dan di candi Dusun Candi kemungkinan juga ada, dan yang belum terekspedisi itu ada yang ada di Dusun Candi. Jadi penemuan dari batu tadi ada kesamaan. Kemungkinan dua wilayah ini saling berkaitan, dan apakah keduanya itu pun ada berkaitan dengan penemuan Yogyakarta, entahlah. Maka dari itu TV Lebaran kita mencari referensi-referensi studi banding ke tempat-tempat yang sejarah. Itu yang nomor 3 ya. Itu